Tahapan pemilihan umum 2024 pada saat ini sudah dimulai. Para penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai dengan daerah tengah melakukan sejumlah tahapan persiapan menyukseskan kontestasi pesta rakyat tersebut. Salah satu dari tahapan itu, yakni melakukan penataan terhadap daerah pemilihan di setiap kabupaten kota di Indonesia. Khusus Kabupaten Lombok Utara, terdapat sejumlah partai politik yang mulai menyuarakan agar jumlah dapil ditetapkan 1 kecamatan 1 dapil, yang sebelumnya 5 kecamatan menjadi 3 dapil. Komposisi dapil Lombok Utara pada pemilu 2019, yakni 5 kecamatan menjadi 3 dapil, yang terdiri dari dapil 1, pemenang, Tanjung, 11 kursi, dapil 2, Gangga Kayangan 12 kursi, dapil 3, Bayan 7 kursi. Melihat komposisi dapil yang masih berlaku dari pemilu pertama di Lombok Utara, tentu pada komposisi pemilu 2024 sudah tidak layak lagi. Berdasarkan hal tersebut, mengusulkan menjadi 5 dapil, yaitu Kecamatan Pemenang menjadi dapil 1, Kecamatan Tanjung menjadi dapil 2, Kecamatan Gangga menjadi dapil 3, Kecamatan Kayangan menjadi dapil 4, dan Kecamatan Bayan menjadi dapil 5. Berikut pandangan para tokoh masyarakat terkait dengan pemekaran dapil. Saya kemarin mencoba mewacanakan penambahan dapil, ya jika memungkinkan itu menjadi setiap kecamatan. Berarti ada 5 dapil ya di Lombok Utara karena ada 5 kecamatan. Tentu saja ya saya hanya menyampaikan wacana usul. Selanjutnya secara teknis tentu kita harus mengacu kepada aturan-aturan. Jika berdasarkan aturan memungkinkan atau membolehkan, ya kenapa tidak. Tapi kalau misalnya secara aturan masih belum memungkinkan, ya saya juga paham bahwa kita tidak mungkin menabrak regulasi. Tetapi jika secara regulasi memungkinkan itu, maka keuntungannya secara politik praktis itu adalah satu, ya pemerataan ini perolehan suara di masing-masing kecamatan. Nah, kenapa demikian? Karena masing-masing kecamatan itu memiliki porsi sendiri. Nah, kemudian yang kedua juga dampaknya nanti pada saat masing-masing menjadi anggota dewan, ya artinya dana APBD yang disalurkan oleh pemerintah melalui aspirasi kawan-kawan di dewan itu bisa tersebar secara lebih merata ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Ya kalau sekarang misalnya pemenang Tanjung, pemenang Tanjung, nah, itu berarti 1 dapil. Nah kalau kebetulan misalnya anggota dewannya itu dari Tanjung, ya tentu dia tidak bisa kita salahkan. Mungkin dia lebih merasa memiliki perhatian ya terhadap tempat dia atau di Tanjung, sehingga pemenang mungkin merasa tidak terlalu diperhatikan atau sebaliknya. Nah tetapi kalau anggota-anggota dewan ini berasal dari masing-masing kecamatan dengan dapil di kecamatan masing-masing itu, maka saya yakin ya pembagian dalam tanda kutip ya kue pembangunan ini akan bisa lebih merata ke setiap kecamatan yang ada. Nah kemudian yang kedua juga saya berpikir efektivitasnya bagi para kawan-kawan yang mencalonkan diri. Wilayah kerjanya tidak terlalu luas sehingga dia bisa lebih maksimal. Ya misalnya setiap kecamatan dia hanya konsen di kecamatan itu saja, sehingga dia insya Allah bisa lebih maksimal untuk memperjuangkan dirinya menjadi anggota dewan karena lebih sempit wilayah kerjanya dan lebih pasti siapa-siapa orang yang dia akan perkirakan sebagai di mana tempat-tempat yang dia perkirakan sebagai sumber suara dia bagi pencalonan dirinya. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara mengatakan bahwa rencana pemekaran dapil di Lombok Utara juga menjadi target dari KPU Kabupaten Lombok Utara. Seperti yang dikatakan oleh Juraidin Shihab, Ketua KPU Lombok Utara. Namun untuk menjadi dapil, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu wilayah agar dapil bisa dimekarkan. Berikut pernyataan dari Ketua KPU KLU. Dalam penataan dapil itu ada 7 prinsip ya. Ada 7 prinsip yang menjadi dasar ya penataan dapil di seluruh Indonesia, tidak hanya di. Yang pertama itu ada kesetaraan nilai suara itu yang pertama. Yang kedua itu kan ada ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Yang ketiga proporsionalitas.
Yang keempat itu ada namanya integralitas wilayah, konterminus, kohesivitas, dan kesinambungan. Nah, ada 7 prinsip dan kami akan mengkaji dengan 7 prinsip itu. Dengan melibatkan siapa? Nah, melibatkan kalau di sini partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membuat draft, istilahnya draft usulan. Nah, draft usulan itu akan kami uji publik dengan pihak-pihak yang saya katakan tadi itu. Nah, itulah yang akan kami sampaikan ke KPU pusat melalui KPU provinsi. Itu mekanismenya. Terus berarti Seperti yang saya katakan ini akan mulai di Oktober ya, 14 Oktober akan mulai itu tahapan. Nah, memang banyak kita dengar sekarang dari beberapa tokoh ya, saya dengar ya di media-media itu mereka mau melakukan penataan dapil istilahnya ya, mau mekar dapil lah dari 3 ke 5. Ya sah-sah saja gitu. Kita tidak dalam posisi mendukung siapa gitu kalau KPU kan. Tapi itu memang ada tahapannya ya, kita akan kaji bareng-bareng pada saatnya. Dari beberapa persepsi tokoh masyarakat di Lombok Utara, maka pemekaran dapil sudah selayaknya digaungkan dan disuarakan agar KPU bisa bekerja dengan dukungan bulat dari suara masyarakat. Dengan begitu, KPU Lombok Utara diharapkan menjadikan pemekaran dapil ini menjadi prioritas kerja KPU karena sudah diamanahkan oleh KPU Pusat untuk mengatur dan melihat potensi pemekaran dapil bisa dikatakan layak atau tidaknya dibekarkan pada pemilihan legislatif mendatang. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.